Halo, selamat siang pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami. Untuk edisi siang hari ini, saya Rosi yang akan bersama dengan Anda dengan beragam informasi untuk menemani akhir pekan Anda untuk 22 Februari 2025. Dan siang hari ini, pendengar dan juga pemirsa, saya akan berbincang bersama dengan dua tamu saya yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Semarang. Untuk Anda yang mengikuti melalui siaran kami di aplikasi RRI Digital, ini pastinya juga bisa langsung untuk melihat kami bertiga. Ini nanti akan ngobrol ya sampai dengan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam Ruang Difabel. Dan kali ini adalah terkait dengan rangkaian kegiatan KSD selama bulan Ramadan. KSD itu apa sih? KSD adalah komunitas sahabat difabel. Tapi saya tidak sendiri. Itu tadi ada dua tamu saya yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Semarang. Akan saya sapa terlebih dahulu. Kedua-duanya ini adalah sekretaris dari Yayasan Rumah Difabel Indonesia. Ini kayaknya sohib ya. Jadi saya mau perkenalkan dulu kedua tamu saya di sini. Yang pertama ada Mbak Aril Saptawulan. Ini yang sudah hadir di studio Pro 1. Halo, selamat siang Mbak Aril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Rosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Mbak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, terima kasih. Ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Semarang. Ini dia satu lagi, selain ada Mbak Aril, ini ada Mbak Faradela Happy. Ini juga selaku dari Sekretaris Yayasan Rumah Difabel Indonesia. Halo Mbak Farah. Halo Kak. Iya, apa kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat. Ini tadi saya udah sempat ngobrol-ngobrol sedikit sama Mbak Farah sebelum tadi Mbak Aril datang gitu ya. Tapi sekarang saatnya kita untuk ngobrol bertiga gitu ya tentang komunitas sahabat difabel. Ini nanti boleh ditanggapi, boleh diceritakan oleh Mbak Aril dan juga Mbak Farah. KSD, komunitas sahabat difabel. Mungkin ada pendengar atau pemirsa yang juga masih bertanya-tanya atau belum tahu tentang KSD. Mungkin Mbak Aril bisa cerita dulu deh sebelum nanti dilengkapi sama Mbak Farah nih. Iya. Jadi komunitas sahabat difabel adalah sebuah komunitas yang memberikan wadah untuk teman-teman penyandang disabilitas, terutama untuk teman-teman penyandang disabilitas yang lulus SLB dan YPAC. Itu kan kebanyakan mereka tidak bisa membaca dan menulis ya Mbak. Nah di situ kita memberikan wadah untuk mereka supaya mereka bisa mandiri untuk diri mereka sendiri dan juga mandiri secara finansial gitu Mbak Rosi. Oke, baik. Kemudian Mbak Farah, KSD ini sudah ada berdiri sejak kapan ini? Untuk komunitas sahabat difabel ini sudah berdiri sejak 14 April 2014 dan untuk rumah difabel ini sudah berdiri sejak April juga tapi di tahun 2017. Jadi rumah difabelnya itu di 2017, sedangkan untuk KSD-nya itu di 2014. Iya. Sudah cukup lama ya. Betul. Kalau Mbak Farah bergabungnya sejak kapan tuh Mbak? Saya bergabung di komunitas sahabat difabel akhir tahun 2020 Kak. Akhir tahun 2020 udah langsung jadi sekretaris bukan? Bukan. Oh bukan, anggota dulu ya? Iya. Anggota dulu, oke. Terus kalau Mbak Aril sudah bergabung dengan KSD sejak kapan Mbak Aril? Kalau saya sudah cukup lama ya, dari 2016. Ah. Ya dari 2016 akhir, dari saya itu masih SMP kalau nggak salah. Oh, sampai sekarang. dari SMP udah gabung ya? Iya. Oke, baik. Terus kemudian ini kalau kegiatan di KSD sendiri itu meliputi apa saja sih? Mungkin Mbak Aril dulu sebelum nanti juga dilengkapi oleh Mbak Farah. Ya, kalau kegiatan di KSD sehari-harinya itu kami ada beberapa kelas ya Mbak Rosi. Itu ada kelas menjahit, ada kelas etika, ada kelas life skill untuk kemandirian mereka, terus ada kelas public speaking, ada kelas literasi digital dan penulisan kreatif, ada kelas melukis juga, ada kelas komputer. Cukup banyak sih Mbak kelas-kelas di tempat kita begitu.
Untuk kelas-kelas ini kan pastinya juga harus ada yang mengampu ya, Mbak Iya. Aril. Padahal di sana secara keanggotaan itu rekan-rekan yang berkebutuhan khusus itu juga berbeda-beda. Iya. Ini bagaimana kemudian KSD memfasilitasi agar pengajar ini juga dapat memberikan materi dengan optimal nih, Mbak? Biasanya untuk para pengajar itu kan mereka kita kenalkan dulu nih dengan beberapa ragam disabilitas. Nah, jadi ada kayak sesi sensibilitas gitu loh, Mbak. Untuk biasanya untuk relawan yang akan masuk atau untuk teman-teman mahasiswa yang akan magang. Ini kebetulan kita ada beberapa teman-teman mahasiswa dari beberapa kampus juga yang sedang magang di tempat kita. Nah, di situ kan mereka mengajar juga. Nah, itu kami bekali dulu dengan sensibilitas, dan mereka itu sebelum mengajar itu observasi dulu terhadap teman-teman, dan untuk menemukan cara bagaimana sih cara teknik pengajaran untuk teman-teman penyandang disabilitas ini dengan berbagai ragam disabilitasnya gitu. Oke, jadi memang sudah ada briefing sebelumnya begitu ya Iya. untuk lebih mengenal bagaimana nantinya materi bisa diberikan ya. Iya. Oke, baik. Mbak Farah, kalau begitu apakah selama ini KSD itu juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk bisa mengisi materi-materi yang saya pikir tuh luar biasa ya, menambah skillnya itu nggak biasa gitu, mulai public speaking, ada keterampilan, menjahit dan sebagainya itu luar biasa. Sejauh ini bagaimana kerjasama KSD dengan berbagai pihak ini, Mbak Farah? Ya, KSD sudah bekerja sama dengan berbagai pihak ya, Kak. Kalau di KSD kan ada pelajaran menjahit. Nah, itu kita ada juga bekerja sama dengan PT Papros. Jadi kita membuat tote bag. Dan juga untuk menjahit kita juga ada kerjasama dengan butik Ida Modiste. Jadi kita kerjasama, jadi teman-teman penyandang disabilitas yang sudah mempunyai keterampilan bisa dimagangkan di toko butik Ida Modiste tersebut. Luar biasa. Untuk menjalin kerjasama ini, siapa yang kemudian membuka jalan kerjasama ini? Secara, apakah ini sudah berlangsung sejak lama, Mbak Farah? Iya, ini sudah berlangsung sejak lama. Yang biasanya membuka jalan itu Bunda Novi selaku founder komunitas sahabat difabel. Oh, Iya. gitu. Jadi nanti rekan-rekan yang ada di KSD itu tinggal melanjutkan sekaligus juga ini ya, melaksanakan kegiatannya ya untuk Iya. teman-teman yang lain. Oke, Mbak Farah, Mbak Aril, ditahan dulu. Kita akan berikan kesempatan untuk pendengar dan juga pemirsa yang barangkali siang hari ini juga ingin gabung bersama dengan kami. Boleh silahkan ya pendengar dan juga pemirsa. Ini kami buka di 0248316686 atau di 0816666686. Sesaat lagi kami akan kembali. Kami jeda 1 menit saja. Kasian ya orang itu. Iya, gorengannya udah jatuh, masih diambil lagi. Dimakan pula. Mungkin pikirnya belum 5 menit kali ya. Bukan yang itu loh, bapak-bapak yang pakai kursi roda itu. Oh, yang itu. Emang kasihan kenapa? Ya kasihan, udah pakai kursi roda, masih jualan koran pula. Bapak-bapak itu tidak untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama dengan kita untuk mencapai tujuan hidupnya. Meskipun disabilitas, fisik mereka terbatas, tapi kemampuan mereka tidak terbatas. Mari beri mereka kesempatan yang sama dengan kita. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama dengan perbincangan kita untuk siang hari ini, dan kami juga masih bersama dengan komunitas sahabat difabel. Ada Mbak Aril, kemudian ada Mbak Farah, keduanya ini adalah sekretaris ya, dan nanti kita juga bakal ngobrol banyak. Tapi untuk Anda yang ingin gabung, saya juga buka kesempatan untuk Anda melalui kolom live chat ya pendengar dan juga pemirsa di aplikasi RRI Digital. Jadi silahkan ketikkan pertanyaan Anda, nanti akan langsung ditanggapi oleh Mbak Aril dan juga Mbak Farah. Saya kembali lagi ke Mbak Farah. Mbak Farah mungkin bisa cerita juga untuk teman-teman yang sejauh ini bergabung di KSD itu jumlahnya ada berapa, dan ini mungkin bisa diceritakan juga berkebutuhan khusus ini dalam hal apa begitu?
Iya Kak, yang sudah tergabung di dalam komunitas sahabat difabel itu ada 100 penyandang disabilitas lebih, tetapi yang aktif dalam mengikuti kegiatan kita sehari-hari itu ada kurang lebih 45 penyandang disabilitas. Mhm. Kemudian untuk yang masing-masing ini apakah tingkatannya itu berbeda-beda? Misalnya ada tunadaksa yang seperti apa, kemudian tunanetra atau dan sebagainya begitu? Iya, kita punya berbagai jenis ragam disabilitas ya. Misalkan contoh itu yang intelektual Kak. Jadi intelektual kan kemampuan seseorang yang IQ-nya kurang dari 100. Jadi kita harus memilah-milah nih. Penyandang disabilitas ini kayaknya belum mampu untuk seperti ini. Kalau ini kemampuannya belum mampu seperti ini. Jadi kita sebagai relawan dan pengajar juga harus bisa memilah teman-teman penyandang disabilitas itu bakat dan minatnya di mana dan kemampuannya seperti apa gitu Kak. Oke, baik. Memang harus ada ini ya, pemilihan untuk penambahan keterampilan skill itu disesuaikan dengan minat masing-masing. Nah, sejauh ini Mbak Aril, yang paling banyak diminati dari berbagai macam tambahan skill gitu ya, itu yang paling diminati apa sih Mbak? Kalau teman-teman tuh? Kalau sejauh ini yang saya tahu yang paling banyak diminati itu adalah kelas public speaking. Wih. Karena memang di situ kan gurunya mengajarkan bagaimana menumbuhkan rasa kepercayaan diri dan bagaimana Betul. teman-teman itu bisa bercerita apa yang teman-teman rasakan, apa yang teman-teman mau ceritakan. Jadi paling banyak peminatnya ya kelas public speaking itu. Setelah adanya tambahan relawan, pengajaran dan sebagainya tuh apakah memang terlihat progresnya Mbak? Kalau dari analisis para pengurus dari KSD ya, misalnya ada yang semula sama sekali nggak bisa ngomong di depan umum, kemudian setelah kelas itu jadi pelan-pelan bisa, kemudian mahir, itu ada progres ke sana atau enggak ini Mbak? Ada, dulu itu kami ada sih ya beberapa penyandang disabilitas tuh untuk mereka ngomong tuh bukan susah, maksudnya kadang nggak ada suaranya, bahkan untuk ngomong tuh pelan banget, kayak mereka mungkin ragu-ragu atau malu untuk menyampaikan sesuatu. Tapi sekarang mereka kalau diajak ngomong ya sudah ngomong aja gitu. Apa yang mau mereka omongkan pasti mereka ngomong gitu. Kepercayaan diri mulai Iya. tumbuh gitu ya, Iya. mulai enjoy untuk berinteraksi gitu ya. Iya. Oke, kemudian kalau progres yang lain Mbak Farah, misalnya tadi kan sempat menyampaikan kalau itu kerjasama dengan Ida Modiste ya. Itu apakah juga kemampuan atau skill dari teman-teman itu bisa mumpuni untuk kemudian bekerja di sana atau gimana? Boleh cerita nih Mbak Farah? Iya, jadi kita di komunitas sahabat difabel itu ada kegiatan yang namanya etika belajar Kak. Etika belajar, Iya, oke. jadi mulai dari etikanya juga diperhatikan, terus juga kemampuannya lebih ditajamkan lagi untuk bisa beradaptasi di dunia kerja yang inklusif ya Kak. Ya, jadi dipersiapkan semua, baru kalau sudah mumpuni kita kirim ke lembaga-lembaga yang sudah bekerja sama dengan kita. Apakah banyak Mbak yang sudah dikirimkan kemudian mumpuni untuk bisa melakukan aktivitas dan bisa survive begitu? Ada di Kamboja Bunda Ana Avanti. Oh iya. Restorannya itu, terus ada juga kita anggota KSD, ada juga yang bekerja di PT KAI, ada juga yang di Tekpek, PT Tekpek PT Texpac Asia, Aha. terus ada juga yang di Hotel Metro juga. Hotel Metro, dan ada juga yang wirausaha sendiri. Oke, bermacam-macam tapi sama-sama ujungnya muaranya adalah untuk bisa survive gitu ya. Oke, baik. Ini menarik banget nih pendengar. Saya seneng banget ketemu sama Mbak Aril dan juga Mbak Farah. Kita jadi mengetahui bahwa komunitas itu selalu mempunyai tujuan, dan KSD itu salah satu tujuannya adalah untuk membuat rekan-rekan yang berkebutuhan khusus itu bisa berdaya, bisa survive begitu ya, bisa berdiri dengan kemampuannya sendiri. Nah, Anda ini boleh gabung juga bersama dengan kami di sini di 024831
2166686 atau juga WhatsApp atau mungkin Anda ada di kolom live chat juga boleh. Nah, saya mau ke Mbak Aril nih. Mbak Aril, kalau tadi Mbak Farah sudah menyampaikan ada teman-teman yang sudah bergabung dengan berbagai sektor usaha gitu untuk bekerja, tapi ada juga yang berwirausaha. Nah, sejauh ini Mbak Aril, bagaimana catatan dari KSD ini terkait dengan peluang kerja untuk teman-teman yang berkebutuhan khusus, utamanya di Kota Semarang ya? Apakah dirasa masih sangat kurang atau sudah mulai membaik, ada perkembangan sampai dengan sekarang, atau gimana nih Mbak Aril? Ya, kalau sejauh ini yang kita amati karena sudah cukup banyak juga ya teman-teman penyandang disabilitas yang saat ini sudah diterima kerja di banyak sektor, di banyak perusahaan ya. Sejauh ini sudah lebih cukup membaik ya, karena kita KSD juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk nanti bagaimana teman-teman penyandang disabilitas itu bisa diterima kerja di beberapa sektor ataupun perusahaan, karena sesuai dengan undang-undang itu kan itu 1 atau 2% yaitu memang sudah harus ada penyandang disabilitas di perusahaan itu gitu. Oke, baik. Dirasakan sudah ada perbaikan, Iya. tapi perlu ditingkatkan nggak sih, Mbak? Masih sangat perlu ditingkatkan. Perlu ya ditingkatkan. Iya. Oke, baik. Ini sudah ada pertanyaan yang gabung, Mbak Farah dan juga Mbak Aril. Akan saya bacakan terlebih dahulu. Ini tidak menyebutkan nama, dari 08522 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Aril dan Mbak Farah, bagaimana caranya untuk kita bisa menjadi support system bagi keluarga yang mempunyai kebutuhan khusus, biar bukan anaknya aja yang belajar tapi orang tuanya juga perlu belajar? Oke, baik, terima kasih. Dari sayangnya nggak sebut nama ini ya. Oke, silakan ini Mbak Farah atau Mbak Aril, apa yang harus dilakukan orang-orang sekitar untuk menjadi support system bagi seseorang yang mempunyai kebutuhan khusus? Dari Mbak Farah dulu, nanti ditambahkan oleh Mbak Aril nih, silakan. Support system bagi penyandang disabilitas itu, kita sebagai penyandang disabilitas itu sangat perlu sekali, karena perlu dorongan dan semangat, dampingan selalu yang istilahnya mendukung kita untuk terus bisa berkembang, belajar. Kita juga harus sabar, karena penyandang disabilitas itu ya memang mempunyai Keterbatasan begitu ya. Iya. Sehingga tetap membutuhkan bantuan dari orang-orang sekitar ya Mbak Farah ya. Iya, support secara dukungan dan juga pelukan. Intinya pokoknya kita penyandang disabilitas itu perlu ruang untuk dikasih kesempatan untuk berkembang, berinovasi, mandiri dan berkarya. Oke, baik. Ini penting banget. Bukan hanya soal support finansial saja begitu ya, tetapi lebih dari itu ternyata butuh ruang, butuh waktu juga untuk bisa mengembangkan diri dan sebagainya. Menarik banget ini. Mbak Aril, bagaimana menurut Mbak Aril untuk orang-orang yang ada di sekitar orang yang mempunyai kebutuhan khusus, apa yang harus dilakukan ini? Ya, yang harus dilakukan sebagai support system, kita sebaiknya jangan mengejudge kekurangan dari penyandang disabilitas itu. Justru kita harus menyampaikan, kamu ini punya banyak kelebihan loh, kamu ini punya banyak kemampuan, dan supaya teman-teman penyandang disabilitas itu tidak merasa minder, tidak merasa aku nih disabilitas, aku punya kekurangan. Jadi kita sebagai orang-orang di sekitarnya harus menyebutkan kelebihan-kelebihan yang teman-teman penyandang disabilitas ini miliki, yang teman-teman penyandang disabilitas punya, dan orang-orang yang ada di sekitar teman-teman penyandang disabilitas itu memang seharusnya bisa merangkul teman-teman penyandang disabilitas supaya bagaimana caranya penyandang disabilitas ini bisa merasa pede, bisa merasa
oh iya, aku nih bisa loh seperti teman-teman non penyandang disabilitas. Begitu aku bisa bekerja, aku bisa sekolah, aku bisa lain-lain sebagainya, apa yang tidak bisa, ya apa yang bisa dilakukan teman-teman non penyandang disabilitas itu bisa aku lakukan. Nah, terus juga tadi apa yang disampaikan oleh Faradela tadi memang betul, teman-teman penyandang disabilitas itu memang harus diberikan kesempatan, karena saya selalu ingat apa yang dikatakan oleh Bunda Novi. Dimanapun Bunda Novi berada, pasti Bunda Novi akan mengatakan penyandang disabilitas tidak perlu dikasihani, tapi penyandang disabilitas juga perlu diberikan kesempatan yang sama dengan teman-teman yang non disabilitas. Begitu sih Mbak Rosi. Oke, baik. Terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya tadi bagaimana support system yang dibutuhkan sudah disampaikan. Ini mudah-mudahan juga membantu ya dari yang sudah ditanyakan. Baik Mbak Farah dan juga Mbak Aril, kita akan jeda dulu sebentar sebelum nanti kita akan lanjutkan perbincangan. Utamanya yang sudah ditunggu-tunggu, ini adalah momen untuk bulan Ramadan yang tidak lama lagi insya Allah akan kita jelang. Kurang lebihnya sih ya sekitar seminggu lagi ya untuk tiba di bulan Ramadan. Apa saja kegiatan-kegiatan dari komunitas Sahabat Difabel atau KSD? Jangan kemana-mana pendengar dan juga pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Di masa-masa bahagia kita selalu bersama menikmati dunia. Di masa-masa nestapa kita tetap sama-sama selalu berdoa. Derai-derai air matamu membuatku lebih sayang padamu. Derai-derai gelak tawamu membuatku lebih cinta padamu. Di masa kapanpun juga ku ingin tetap bersama kekasihku nan setia. Di masa kapanpun nanti ku ingin terus begini, cinta setia abadi. Derai-derai air matamu membuatku lebih sayang padamu. Derai
Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Semarang, Ruang Difabel masih hadir untuk Anda edisi hari Sabtu kali ini, akhir pekan, dan kami juga masih bersama dengan dua narasumber yang siap untuk menjawab pertanyaan Anda, siap berbagi juga informasi-informasi. Ada Mbak Aril Saptawulan. Mbak Aril ini adalah difabel netra dari Yayasan Rumah Difabel Indonesia selaku sekretaris. Kemudian ada Mbak Farah Della Happy. Mbak Farah ini adalah difabel fisik, juga sebagai sekretaris dari Yayasan Rumah Difabel Indonesia dari komunitas Sahabat Difabel. Ini mungkin kalau masih ada yang bingung-bingung nih Mbak Aril, ada KSD tapi ada Yayasan Rumah Difabel Indonesia. Itu gimana tuh Mbak? Jadi mana yang naungan lebih dulunya ini? Ya, sebenarnya itu kalau yang berdiri lebih dulu itu adalah komunitas Sahabat Difabelnya dari tahun 2014. Terus ada Rumah Difabel, itu rumah yang biasa kita gunakan untuk pelatihan-pelatihan, itu yang berdiri tahun 2017. Dan Yayasan Rumah Difabel Indonesia itu berdiri pada tahun 2022 akhir itu. Nah, Yayasan Rumah Difabel Indonesia ini yang akhirnya menaungi komunitas Sahabat Difabel dan Rumah Difabel ini. Gitu. Oke, Rumah Difabelnya beralamat di mana nih Mbak Aril? Kita ada 2 cabang Rumah Difabel ya Mbak Rosi. Yang pertama itu ada di Rumah Difabel Puspowarno, dan yang kedua itu ada Rumah Difabel Untung Suropati. Gitu. Kalau base campnya Mbak Aril sama Mbak Farah lebih banyak di mana? Yang mana nih? Kalau karena saya kan ini ya Mbak ya nggak setiap hari ke Ada di Rumah sana. Difabel, ya. Mm-mm. Hanya ketika misal ada Pelatihan. pelatihan atau rapat dengan pengurus yang lain. Nah, itu biasanya memang kita di Rumah Difabel Untung Suropati. Gitu. Kesekretariatan Yayasan Rumah Difabel dan komunitas Sahabat Difabel itu memang ada di sana. Oke, itu ya. Jadi kalau mau nyariin Mbak Farah sama Mbak Aril, nggak tiap hari ada di Rumah Difabel gitu ya. Oke, baik. Mbak Farah, kita lanjutkan lagi. Ini tadi kita kan sempat sounding gitu ya. Kalau 1 minggu lagi, insya Allah kita masuk di bulan Ramadan. Nah, apa yang dipersiapkan oleh teman-teman dari komunitas Sahabat Difabel untuk kegiatan selama Ramadan nih Mbak Farah? Iya, kita ada event Gebiar Ramadan, Kak. Dan event Gebiar Ramadan itu terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama itu ada Lentera Ramadan. Lentera Ramadan itu terdiri dari sketsa Ramadan dan hikmah Ramadan. Jadi, kalau sketsa Ramadan itu teman-teman penyandang disabilitas jadi aktor nih untuk membuat video sketsa, Kak. Film pendek. Terus kalau hikmah Ramadan itu kayak kultum lah. Ya, dari teman-teman disabilitas menjadi aktornya. Terus yang untuk kedua ada pembagian takjil. Pembagian takjil di sekitar RD Puspowarno dan RD Untung Suropati. Terus juga ada buka bersama. Terus yang terakhir ada pembagian sembako. Oke, acaranya cukup banyak ini. Mengkreatnya sudah sejak berapa lama ini Mbak Aril? Sebenarnya untuk persiapan untuk Lentera Ramadan sendiri kita sudah mempersiapkan sejak di bulan Januari ya Mbak Rosi, sampai sekarang, sampai besok ini kita masih ada syuting untuk hikmah Ramadan dan sketsa Ramadan. Nah, terus juga untuk progres berbagi takjil, buka bersama dan pembagian sembako itu kami persiapkan dari awal bulan Februari ini gitu. Dan yang menjadi teman-teman panitianya juga dari teman-teman dari komunitas Sahabat Difabel gitu. Wah, ini menarik banget untuk kita ulik nih. Kita ulik satu-satu nih berarti ya Mbak Farah. Kalau tadi disebutkan ada semacam kultum, ada film pendek yang aktor-aktornya itu adalah ya bagian atau anggota dari KSD. Ini berarti proses pembuatannya itu sudah, atau seperti apa? Atau nanti pada saat Ramadan itu sudah jadi semua tinggal ditayangkan atau gimana tuh Mbak? Iya, saat ini kita sedang proses untuk syuting pengambilan gambar. Nanti kalau bulan
puasa kita akan tayangkan di YouTube-nya KSDRD dan juga di IG-nya KSDRD. Oh gitu. Dan kita juga bekerja sama dengan mahasiswa dari Udinus Kak dalam pembuatan Lentera Ramadan ini. Kita didampingi juga ya Ril, ada volunteer sekitar Jadi 24. kita ada volunteer itu salah satu dosen dari Udinus. Nah, yang menghandle Lentera Ramadan ini dan volunteer itu namanya Bu Swita, Mbak Swita ya biasanya Iya, kalau kita kita panggil panggilnya atau Miss Swita. Nah, itu Miss Swita membawa mahasiswanya untuk menjadi volunteer di program Lentera Ramadan ini, supaya mungkin mereka bisa mengenal nih apa saja ragam-ragam disabilitas gitu. Oke. Lentera Ramadan ini sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya atau spesial di tahun ini nih, Mbak Aril? Kalau Lentera Ramadan sendiri sebenarnya sudah ada di tahun 2024. Kemudian ini ada lagi gitu ya, Iya, dengan konsep kemasan yang baru, berbeda. kemasan beda gitu ya. Iya. Kemudian siapa penulis naskahnya? Kemudian siapa sutradaranya atau orang-orang yang berkecimpung dalam Lentera Ramadan ini, Mbak Farah bisa cerita? Kalau untuk penulis naskah kita dibantu sama mahasiswa Udinus itu Kak, volunteernya. Dan kalau yang Kultum Hikmah Ramadan, karena itu kan dipilih yang penyandang disabilitas sudah public speakingnya agak Sudah bagus. Sudah baik, iya. Dia menulis sendiri Oh teksnya, gitu. naskahnya, iya. Oke, kemudian ini balik lagi ke Mbak Ari lagi nih soal Lentera Ramadan, ini menarik banget. Jadi secara gambarannya, secara mudahnya teman-teman dari KSD dibantu dari teman-teman Udinus, para relawan itu membuat satu adegan demi adegan tentang ceritanya tentang apa, boleh di-spill atau kita harus sabar nonton di Ya, YouTube mungkin nantinya? bisa di-spill satu aja ya. Boleh, asik dapat jadi- spill nih. Jadi di Lentera Ramadan ini ada beberapa tema dan ada satu tema itu yang kita mengangkat temanya inklusi nih Mbak Rosi. Jadi di situ nanti pemerannya ada teman-teman disabilitas dan teman-teman non disabilitas. Nah di situ tuh perannya tuh kayak mereka itu berbuka kayaknya waktu itu berbuka itu mereka ada pokoknya kebersamaan lah antara teman-teman disabilitas dan teman-teman penyandang non disabilitas, bagaimana mereka bisa saling membantu dan saling membersamai di bulan Ramadan itu, begitu Mbak Rosi gambarannya. Oke. Butuh waktu untuk syuting, untuk mengambil gambar dan sebagainya, itu waktunya berapa lama nih? Waktunya kemarin itu hampir seharian ya Farah ya. Iya. Karena memang teman-teman penyandang disabilitas kita itu kan kebanyakan teman-teman penyandang disabilitas intelektual ya Mbak Rosi. Dan mereka itu kan kadang kalau kita ngomong apa kadang mereka sudah lupa. Nah, jadi kita harus mengarahkan itu kadang per satu kalimat, satu kata. Nanti per take itu bisa satu kata per take-nya atau satu kalimat gitu. Tergantung dari kemampuan teman-teman intelektual itu sendiri gitu. Membutuhkan waktunya ya, Iya. tentatif ya, relatif, bagaimana tergantung pada kemampuan masing-masing, termasuk suasana hati mempengaruhi nggak Mbak Farah? Iya sih Kak. Iya ya, mempengaruhi juga ya. mood teman-teman penyandang disabilitas gitu harus stabil Kak. Oke. Ini pasti susah-susah gampang tapi tuh kayak menarik banget ya Mbak. Untuk nanti deh kita tahan dulu. Ada yang bergabung bersama dengan kita angkat dulu. Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak Rosi. Iya, selamat siang Pak Ahmad Irwan. Silahkan. Iya. Iya. Selamat siang Mbak siapa? Ada Mbak Aril, Mbak ya. ada Mbak Farah. Iya, Mbak silahkan. Mario Barah itu ya. Mm-mm. Begini tentang masalah difabel di sini ya. Iya. Sekarang tadi kan begini. Pada umumnya ya di orang sosok yang punya difabel itu sama hakikatnya harus punya hak yang sama. Mhm. Bahkan yang orang yang difabel itu seperti punya kelebihan juga lebih daripada orang yang sempurna. Contoh seperti begini ya, ada yang mandiri kan, seperti begini. Ada di lingkungan saya, ketika sejak dia lahir, sampai sekarang sudah usia SMP-an, dia lumpuh kan, tidak bisa jalan, ya lumpuh aja lah.
dia cuma tidak sekolah itu hanya mengambil guru les, ya. Tidak tidak perlu ijazah, tapi yang penting saya bisa baca tulis, bisa baca, bisa berhitung, bisa baca Quran katanya kan. Buat apa ijazah? Nah seperti begitu. Nah ini kelebihannya. Dia pandai menulis. Padahal dari mana itu dia latar belakang bisa belajar melukis. Bahkan disuruh gambar saya juga persis saya. Nah saya kurang berperhatian kok dari pihak-pihak yang terutama pihak dari dinas sosial di sini. Kalau pihak pendidikan pun juga saya kira mohonlah kepada mereka-mereka yang punya difabel ada kelebihan tolong diperhatikan itu kan, apalagi kehidupan bakal sedikit baru sih kan kehidupan itu memprihatinkan orang tuanya orang yang tersebut aja lah orang ekonominya pas-pasan itu kasihan tapi kurang perhatian dari pihak dinas sosial. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung Timur, Mbak Farah dan juga Mbak Aril. Beliau mengapresiasi tapi sekaligus juga satu catatan begitu yang dirasakan masih kurang perhatian dari dinas-dinas terkait katakanlah. Nah kalau menurut Mbak Aril dan juga Mbak Farah ini gimana nih? Kalau untuk di Semarang sendiri ya Mbak Rosi, kebetulan kita sudah banyak juga ya komunitas-komunitas atau organisasi-organisasi khusus untuk difabel, seperti misalnya ya kita ini ada KSD, terus ada Pertuni, ada Kompak, ada Gergatin, dan ada PPDI, ada HWDI dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya bisa menjadi wadah untuk teman-teman penyandang disabilitas ini menyampaikan karyanya, menyampaikan aspirasinya, menunjukkan kelebihannya. Dan juga kalau untuk dinas-dinas terkait, kebetulan di Semarang ini beberapa komunitas termasuk KSD ini juga sudah berjejaring, bekerja sama dengan berbagai dinas seperti dinas sosial, dinas pendidikan, dinas ketenaga kerjaan, dinas kesehatan, begitu Mbak Rosi kalau di Semarang sendiri. Oke, Mbak Farah ada tambahan mungkin? Iya, cukup Kak. Untuk Semarang sudah didukung banyak komunitas-komunitas yang hadir untuk terbuka untuk penyandang disabilitas, dan juga untuk dinasnya juga sudah mulai peduli dan terbuka untuk penyandang disabilitas ya Ril. Iya. Barangkali Pak Ahmad Irwan ini masing-masing wilayah, misalnya masing-masing daerah ini mungkin berbeda satu sama lain, tetapi yang dirasakan oleh Mbak Aril dan juga Mbak Farah yang ada di Kota Semarang itu sudah baik. Banyak kerjasama, banyak dukungan, banyak support dari berbagai pihak termasuk dari dinas-dinas terkait dan juga pihak-pihak swasta ya Mbak? Iya. Oke, terima kasih untuk Pak Ahmad Irwan. Ditahan dulu, nggak kerasa kita tuh tinggal satu segmen lagi Mbak Aril dan Mbak Farah. Tapi kita masih mau kulik tentang agenda Ramadan yang dilakukan setelah yang satu ini. Penyandang disabilitas kerap kali mendapatkan diskriminasi khususnya di bidang pekerjaan. Lowongan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas masih sangat terbatas di Indonesia. Undang-undang mengatur untuk mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% di pemerintahan dan di badan usaha milik negara atau BUMN. Lalu, paling sedikit sebanyak 1% di perusahaan swasta. Nyatanya, masih ada beberapa lowongan yang bahkan belum bisa dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas. Sektor pemerintah maupun perusahaan swasta dapat memberikan peluang kerja yang lebih banyak. Penyandang disabilitas juga harus percaya diri dengan kesempatan yang telah diberikan. Disabilitas bukan hambatan untuk terus berkarya. Kanal informasi dan inspirasi Pro1. Segmen akhir untuk perbincangan kita bersama dengan dua tamu saya di studio Pro1 RRI Semarang. Ada Mbak Aril dan juga Mbak Farah. Mbak Farah, untuk tadi yang disebutkan ada agenda-agenda bulan Ramadan, diantaranya buka puasa bersama, kemudian juga ada pembagian takjil, kemudian ada apa lagi nih Mbak? Itu sumbernya mohon maaf ini dari mana, kemudian diperuntukkan untuk siapa? Apakah dari anggota ke anggota ataukah ada dari dinas-dinas terkait juga untuk anggota atau bagaimana sistemnya ini Mbak? Jadi kita ada
sistem infak, Mm-mm. terus juga penjualan produk-produk KSD. Jadi minggu kemarin itu kita sudah berusaha menjualkan peyek-peyek makanan. Terus minggu ini juga kita sudah menjualkan bandeng presto. Terus kemarin juga dapat dari infak. Terus juga kita ada apa ya, Ril? Bantuan donasi dari Iya, biasanya dari dinas-dinas terkait Dinas-dinas. seperti dinas sosial gitu. Jadi secara operasional pembiayaan ini nantinya juga sudah diperhitungkan semua untuk jalannya acara di bulan Ramadan ya Mbak? sudah Kak. Iya, sudah. Oke, biasanya kalau dari pengalaman yang lalu-lalu begitu di Ramadan tahun lalu misalnya atau 2 tahun yang lalu, ini bagaimana antusiasme dari anggota KSD Mbak Aril? Apakah juga antusias bisa datang semuanya pada saat-saat Ramadan atau mungkin ada cerita unik yang nggak bisa datang semua misalnya atau gimana nih Mbak? Kalau antusiasnya dari teman-teman sih pasti sangat antusias sekali Mbak Rosi. Dan ketika apalagi buka bersama itu, karena kan ya mungkin memang tidak semuanya datang, terutama yang non aktif ya, karena mungkin mereka sudah punya usaha sendiri, mungkin mereka sibuk, jadi mereka tidak bisa datang. Tapi di situ adalah ketika ada kegiatan buka bersama, itu adalah tempat kita bisa bersilaturahmi antar anggota. Dan mungkin kan biasanya kita mengundang juga beberapa penyandang disabilitas dari organisasi lain gitu Mbak Rosi. Dan teman-teman ini sangat antusias sekali, apalagi teman-teman yang ikut di dalam kepanitiaan di program Ramadan ini. Mereka antusias banget gitu Mbak Rosi. Oke, Mbak Farah, ini nanti yang spesial di 2025 yang nggak ada di 2024, itu yang spesial apa nih Mbak? Yang untuk bulan Ramadan ini? Yang untuk spesial di bulan Ramadan ini ya, tadi sketsa dan hikmah Ramadan ini dengan konsep yang baru yang beda dengan tahun kemarin, karena tahun kemarin kan baru sekali coba ya. Kalau ini sudah di program banget dan udah teman-teman tuh juga udah diberi reading, udah antusias juga tuh, udah dikasih pelatihan Iya. juga. Gitu. Iya. Ada pelatihan ini, ada pelatihan untuk jadi aktor Mbak. Ada pelatihan reading Kak. reading naskah. Oh, iya, 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 reading iya. naskah Iya, buat dan teman-teman. ketika public speaking mereka juga sudah pernah tuh dilatih menjadi aktor. Bahkan ada teman kita dulu yang namanya Atun itu dia nggak bisa, dia untuk ini aja susah, tapi kemarin yang tahun kemarin tuh sepertinya dia acting nangis atau apa ya Farah? Bagus Kemarin juga, yang bisa lucu juga itu. ya? Iya. Oke. Jadi nggak sabar deh. Jadi nanti pendengar dan juga pemirsa ini boleh pantengin, tontonin itu di mana Mbak? Mbak Farah atau Mbak Aril ini untuk Iya. YouTube-nya? YouTube-nya di YouTube Rumah Difabel, tulisannya Roemah Difabel. Roemah ya. Jadi Iya. OE ya, Iya. ejaan lama, Rumah Difabel Indonesia. Bukan, Rumah Difabel aja. Oh, Rumah Difabel aja. Iya. Rumah Difabel, nanti klik aja di YouTube-nya. Itu mulai tayangnya dari kapan Mbak Farah? Dari awal Ramadan Awal besok. Ramadan Kemungkinan minggu pertama. Jumat, antara Jumat Heeh. sebelum, kalau puasanya Jumat berarti Jumat sebelum buka, kalau puasanya Sabtu berarti Sabtu sebelum buka. Oh gitu. Itu semacam series atau satu film lepas? Satu tayangan lepas? Satu tayangan lepas. Satu tayangan lepas ya. Jadi silahkan untuk ditonton nih pendengar dan juga pemirsa, bagaimana kerja keras dari teman-teman KSD, mulai dari proses reading, mulai dari proses acting sampai dengan nanti bungkus gitu ya. Bungkus, cut atau apapun itu action gitu ya. Itu nanti coba deh dilihat. Oke, ini kayaknya waktu kita juga sudah nggak mencukupi. Apa harapan untuk program Ramadan ini? Kemudian apa harapan Mbak Aril dan juga Mbak Farah untuk KSD di masa yang akan datang? Saya akan mulai dari Mbak Aril terlebih dahulu, nanti dilanjutkan Mbak Farah. Silahkan. Harapannya untuk program Ramadan ini semoga bisa membawa pesan dan kesan yang baik, terutama untuk para masyarakat di luar sana, dan bisa membawa pokoknya membawa kesan dan pesan-kesan baik tentang penyandang disabilitas, bahwa
penyandang disabilitas itu juga bisa loh acting, penyandang disabilitas juga bisa pokoknya mengunjukkan bakatnya, dan ketika berbagi nanti, oh penyandang disabilitas nih juga bisa juga loh membagikan takjil atau sembako kepada masyarakat dengan tangannya sendiri gitu. Oke, untuk KSD. Untuk KSD sendiri semoga kedepannya KSD bisa lebih maju, dan untuk anggota, pengurus, relawan dan pengajarnya bisa lebih solid untuk memajukan komunitas sahabat difabel dan rumah difabel ini, dan terutama untuk memandirikan teman-teman difabel ini gitu Mbak Rosi. Oke, baik. Mbak Farah, apa harapannya untuk program Ramadan yang siap untuk di-launching nanti mulai hari pertama? Ada pembagian takjilnya itu kapan? Kemudian buka bersamanya kapan? Untuk lain-lainnya kapan? Silakan Mbak Farah. Kalau untuk pembagian takjil kita ada di 20 Maret itu ada di RD Puspawarno. Kalau 22 Maret itu ada di RD Untung Suropati, daerah di depan situ, Kak. Oke, apa harapannya untuk program Ramadan yang sudah dirancang sedari Januari ini, Mbak Farah? Harapannya semoga bisa berjalan lancar dan teman-teman masyarakat di luar sana bisa menjadikan kita inspirasi, semangat juga untuk penyandang disabilitas di luar sana, bahwa kita tuh di sini sekarang pada zaman ini bisa berkarya, bisa berinovasi, bisa untuk melakukan segala yang kita inginkan kalau kita mau dan berusaha. Kalau harapannya untuk KSD? Harapannya untuk komunitas sahabat difabel semoga bisa lebih maju lagi, bisa lebih memeluk penyandang disabilitas untuk bisa berkarya, mandiri, berinovasi, dan menjadikan anggota yang penyandang disabilitas ini lebih bisa mandiri dan menyalurkan di kerjaan masing-masing. Maksudnya bisa disalurkan untuk bekerja, untuk mandiri di luar sana. Mbak Farah, terima kasih banyak sudah hadir di studio Pro 1 RRI Semarang. Mbak Aril juga terima kasih banyak sudah hadir di studio Pro 1 RRI Semarang. Senang banget pendengar dan juga pemirsa bisa ngobrol bareng mereka berdua ini, yang muda, yang berkarya, yang punya semangat luar biasa, yang juga berupaya keras untuk teman-teman disabilitas, bahwa teman-teman disabilitas itu pasti bisa, pasti mampu. Berikan ruang dan kesempatan, pasti mereka akan memanfaatkan dengan baik, termasuk juga penambahan skill, baik itu public speaking maupun juga skill-skill yang lain. Sukses, sehat selalu Mbak Aril, Mbak Farah. Mudah-mudahan KSD juga semakin sukses. Kemudian acara Ramadannya nggak sabar untuk nanti kita update lagi. Tadi udah di-spill sedikit, tapi nanti kita saksikan bareng-bareng di YouTube-nya Roemah Difabel. Jadi ditunggu ya pendengar nanti pada saat bulan Ramadan tiba. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang Mbak Farah, Mbak Aril. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Pendengar dan juga pemirsa, itu tadi perbincangan kami dan kami akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung untuk siang hari ini.